Halo, salam satu hati. Para penggiat-penggiat aren atau saudara-saudara yang sudah pernah sempat mengunjungi channel saya, channel Akal Ting Tingon. Pada saat ini saya akan mereview untuk proses pembuatan gula aren. Tetapi pada tahap ini, video kali ini hanya memperlihatkan untuk proses perebusan daripada hasil sadapan saya. Hasil sadapan yang dilakukan mulai hari kemarin. Jadi ini hari yang kedua, proses hasil perebusan di hari yang kedua. Tetapi belum sampai pada proses pembuatan atau pencetakan gula aren. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, saya banggakan, untuk kali ini saya akan mereview untuk proses perebusan daripada gula aren atau nira gula aren. Saat ini saya ada di studio saya, studio pembuatan gula aren, dan tadi saya sudah selesai dengan penyadapan untuk pagi hari, dan saya perlihatkan kepada saudara-saudara hasil untuk pagi ini. Ada 3 manggar yang saya lakukan penyadapan untuk awal-awal pembuatan gula aren di tahun ini. Yang pertama ini untuk hasil daripada aren yang manggarnya saya juluki sebagai manggar janda. Ini hasil satu malam, dia hampir 18 liter. Jadi mungkin ini hanya ada 12 liter, 8 sampai 10 liter. Jadi ini 12 liter kapasitasnya. Kemudian ini 10 liter, dia mungkin ada sekitar 9 liter. Yang ini untuk manggar yang pertama kali saya review di video pertama di channel Akal Ting Tingon ini. Hasil itu 10 liter. Kemudian untuk ini yang manggar perawan. Manggar perawan dia setengah dari ini, berarti dia ada kisaran 6 liter. Jadi untuk manggar perawan. Jadi ini hasil proses perlakuan saya pada manggar-manggar yang sudah saya pernah tunjukkan kepada saudara-saudara lewat video-video sebelumnya. Dan kali ini saya akan mempertunjukkan atau memperlihatkan proses perebusan. Jadi untuk proses perebusan saya harus didihkan dulu untuk menghindari terjadinya keasaman. Jadi proses pemasakan perebusan daripada gula dalam rangka mengawetkan gula itu supaya tidak akan menjadi asam. Nanti pada saat pencetakan, pemasakan untuk menjadi gula dan pencetakan itu harus ada perlakuan-perlakuan juga yang saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Jadi ini baru proses perebusan. Baru proses perebusan ini hasil penyadapan pada kemarin. Jadi penyadapan pada pagi dan pada sore hari. Ini saya hasil sadapan pagi ini saya akan campur dengan hasil sadapan pada kemarin hari. Jadi ini hasil sadapan pada kemarin hari ditambah dengan hasil penyadapan pada pagi ini. Ini akan saya rebus bersama-sama dengan hasil kemarin. Demikian juga untuk hasil besok pagi saya akan rebus bersama-sama, dan akan dilihat pada besok hari sudah bisa diteruskan menjadi gula aren atau belum, karena melihat wajan yang saya gunakan. Jadi wajan yang saya gunakan ini ukuran 30 cm. Jadi ukuran 30, wajan nomor 30. Kalau di pasaran itu wajan nomor 30.
kapasitas hasil gula daripada wajan ini kalau gulanya baik, dia hampir 30 batu, 30 kilo. Jadi ukuran pembuatan pencetakan gula aren yang biasa kami lakukan di daerah kami, dia harus 1,1 atau 1,2 kilogram untuk memenuhi pasaran. Dan pasaran saat ini per kilo dia 25.000 kalau dijual ke penampung. Tapi kalau dijual di pasar atau penjualannya dilakukan di pasar, dia mencapai 30, bahkan ada yang 35.000 per batu. Jadi kalau satu kali pencetakan kita mendapatkan sekitar 10 batu misalnya, dia sudah ada penghasilan untuk hasil gula. Kalau dia 25 berarti ada 250.000 kalau 10 batu. Dan biasanya kalau 3 hari untuk pencetakan gula, kalau saya itu dia mencapai 20 batu, 18 sampai 20 batu kalau hasil niranya stabil seperti ini, seperti yang dihasilkan 2 hari ini. Jadi saudara-saudara, untuk proses perebusan ini kita harus didihkan. Kita harus didihkan untuk mengeluarkan kadar asamnya lewat busa yang dihasilkan sebentar. Setelah dia mendidih, akan muncul busa, itu kadar asam yang harus dikeluarkan. Jadi harus kita keluarkan semua. Kemudian wadah-wadah yang jadi tampungan sebentar, wadah-wadah penyadap yang jadi tampungan, itu kita harus cuci dengan gula panas, air gula. Jadi air yang kita rebus, nira yang kita rebus ini, kalau dia sudah mendidih, setelah diambil busanya, kita salin pindahkan ke wadah penampung ini, wadah penyadap, untuk dilakukan pembersihan supaya sisa-sisa nira dan sisa-sisa protein karbohidrat yang ada dalam wadah ini tidak akan melangsungkan fermentasi. Karena kalau nira gula dibiarkan, ini akan berlangsung atau akan terjadinya proses fermentasi untuk menjadi asam. Nira itu akan menjadi, nira gula ini akan menjadi asam. Jadi kalau kita tidak bersihkan, kemudian kita pakai untuk penyadapan lagi, nira gula yang dihasilkan pada saat penyadapan akan terjadi tingkat keasamannya akan tinggi. Tingkat keasamannya akan tinggi sehingga gula itu akan tidak jadi, tidak akan mengeras atau tidak sesuai dengan standar daripada gula itu sendiri. Jadi ini kita harus bersihkan. Tapi untuk video kali ini karena durasi, saya belum memperlihatkan proses pembersihan daripada wadah ini. Nanti pada video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara penikmat atau pencinta aren untuk proses pembersihan daripada wadah setelah kita menggunakan dalam proses penyadapan. Setelah digunakan dalam proses penyadapan. Jadi saudara-saudara, hasil gula juga sebentar nantinya akan sangat berpengaruh suhu daripada api yang kita pakai dalam proses perebusan dan proses pembuatan gula. Karena kalau apinya kurang panas, maka proses pembuatan gula akan berkurang kualitasnya. Jadi akan berkurang kualitasnya. Dan juga tergantung daripada tungku. Tungku kita harus buat sedemikian rupa supaya hemat bahan bakar. Ini bahan bakar yang saya gunakan sedikit, tapi apinya itu sangat baik untuk proses perebusan. Karena kalau tungkunya tidak baik, api akan kurang
bahkan akan keluar lewat lubang-lubang yang mungkin kita tidak sumbat pada saat pembuatan tungku. Jadi tungkunya juga kita harus jaga, kita harus buat sedemikian rupa supaya menghasilkan suhu api yang sangat tinggi. Karena untuk proses pendidikan perebusan daripada nira gula itu tidak hanya seperti kita memasak air minum. Suhunya kalau air minum dia hanya paling ini dia 100 derajat Celcius. Sementara untuk pembuatan perebusan nira gula dia harus melebihi dari suhu atau titik didih daripada air minum yang kita konsumsi hari-hari. Saya kira demikian dulu untuk proses tahap-tahap awal daripada proses pembuatan gula aren yang sudah saya review di video kali ini. Dan sekali lagi untuk proses-proses selanjutnya nanti saya akan review lagi di video selanjutnya. Demikian saudara-saudara, dan sekali lagi saya juga masih butuh ilmu daripada teman-teman penggarap penggiat aren untuk boleh menyampaikan kritik membangun, bahkan juga komentar-komentar yang boleh meluruskan atau hal-hal yang mungkin dirasa kurang baik. Saya akan menerima itu dengan senang hati. Saya kira saudara-saudara demikian, dan terima kasih. Salam satu hati.